Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ustazah Ani. Hari ini Ustazah akan mengajarkan kalian bahasa Indonesia tentang petunjuk penggunaan alat, poster, dan slogan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara mengetahui penggunaan alat dan pengertian poster dan slogan. Nah, sebelumnya siapkan dulu modul dan alat tulisnya, kemudian kita baca Bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yang pertama yaitu contoh petunjuk penggunaan alat. Kalian bisa buka modul halaman 16 dan 17. Di situ ada contoh petunjuk penggunaan alat untuk menghindari bahaya listrik. Yang pertama, ada kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung tertutup rapat dan jangan ada yang mengelupas di antara sambungan kabel harus benar-benar tertutup. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi dari sengatan listrik. Yang kedua, gunakan pakaian khusus apabila berada di ruangan yang terdapat banyak sumber listrik. Nggak boleh pakai pakaian yang sembarangan ya. Yang ketiga, jangan bermain layangan di dekat jaringan listrik karena jika benang layangan mengenai kabel listrik dapat terkena aliran listrik. Bermainlah layangan di tempat yang jauh dari jaringan listrik. Yang keempat, apabila menggunakan peralatan listrik, mintalah bantuan orang dewasa bagaimana cara menggunakan peralatan tersebut dengan benar. Jadi, kalian jangan coba-coba untuk menggunakan listrik sendiri, melainkan harus dengan pantauan orang dewasa. Yang kelima, jauhkanlah barang-barang elektronik dari air karena peralatan listrik dalam keadaan menyala dapat mengalirkan listrik sehingga sangat berbahaya. Jadi, hindari jika ada listrik kalian jangan sampai bermain air. Karena apa? Karena jika ada listrik di dekatnya ada air, maka bisa menyebabkan listrik itu mengalir dan sangat berbahaya bagi kalian. Nah, yang keenam, petir juga mengandung listrik. Jika pada saat hujan terjadi petir, segeralah mencari tempat yang aman agar terhindar sambaran listrik. Jadi, jika kalian berada di luar dan saat hujan, diusahakan segeralah kalian ke tempat yang bisa melindungi diri kalian. Karena apa? Karena yang namanya hujan lebat, barangkali ada petir bisa menyambar kalian atau bisa menyambar pohon dan pohonnya bisa tumbang. Itu bisa saja terjadi. Nah, yang ketujuh, berhati-hati dan selalu memberikan pengarahan kepada yang tidak mengerti kelistrikan agar selalu waspada ketika berada di dekat jaringan listrik. Ini adalah contoh petunjuk penggunaan listrik untuk menghindari bahaya listrik. Nah, selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang poster dan slogan. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Kalian pasti pernah mendengar poster? Ya, poster itu biasa diletakkan atau disebar di pinggir-pinggir jalan dengan ukuran yang besar. Nah, itu namanya poster. Tujuannya apa? Untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam upaya penghematan energi. Nah, selain poster ada juga slogan. Slogan apa itu? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu. Sama kayak poster, cuman bedanya kalau slogan itu lebih pendek, lebih menarik, dan lebih mudah diingat. Kalau poster itu biasa yang kalian jumpai di jalan-jalan. Tujuan slogan itu apa? Di sini adalah ciri-ciri slogan dulu. Ciri-ciri slogan biasanya bahasanya itu menarik, mudah dipahami, serta bersifat persuasif. Isinya singkat dan jelas, kalimatnya pendek, menarik, dan mudah diingat. Itu ciri-ciri slogan. Tujuan slogan itu apa?
Tujuannya untuk memberikan informasi dan mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang tentang suatu hal dan mengajak untuk melakukan hal yang sesuai informasi tersebut. Sama kayak poster, tujuannya memberikan informasi serta mempengaruhi pemikiran orang lain. Untuk apa? Untuk mengajak kita, ayo. Di sini ada contoh, ada event, ayo ikut event. Seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam poster. Macam-macam poster di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu poster niaga. Poster niaga atau biasa kita sebut adalah poster perdagangan. Berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Digunakan untuk produsen untuk mengenalkan produknya kepada khalayak umum dengan harapan bisa meningkatkan penjualan. Maksudnya, ini adalah poster perdagangan yang artinya produsen itu menawarkan produk dengan harapan supaya masyarakat bisa membelinya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat poster niaga atau poster perdagangan. Itu contohnya Ustazah jualan makanan. Nah, Ustazah jual makanan dengan cara Ustazah menyebarkan poster-poster tersebut di jalanan atau memasang poster di jalanan. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa melihat bahwa Ustazah itu sedang berjualan makanan supaya masyarakat bisa membelinya, seperti itu. Yang kedua, ada poster kegiatan. Poster kegiatan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Biasanya kalau ada di Tegal, contoh di Tegal itu ada band, ada festival gitu ya. Nanti ada poster yang isinya kayak suatu ajakan untuk bisa mengajak masyarakat untuk menonton konser atau festival tersebut gitu. Itu namanya poster kegiatan. Nah, yang ketiga ada poster pendidikan, berisi tentang hal-hal bertemakan pendidikan. Dan yang keempat dan terakhir ada poster layanan masyarakat, berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, nanti Ustazah akan memberikan gambar tentang macam-macam poster tersebut. Bahasa poster bagaimana? Bahasa poster yang digunakan jelas, singkat, jelas, dan memiliki daya pikat. Daya pikat itu artinya mengajak, supaya masyarakat atau orang lain bisa membelinya atau mengikutinya. Yang kedua, kata-kata yang digunakan efektif, sugestif, dan mudah diingat. Efektif di sini artinya tidak menggunakan kata-kata tidak bermanfaat. Nah, kalau sugestif di sini artinya masyarakat tergugah hatinya untuk membeli, mengikuti isi dan tujuan poster. Seperti yang tadi Ustazah bilang, bahwa poster dan slogan sama-sama mengajak masyarakat untuk mengikutinya atau membelinya. Ya. Nah, dan mudah diingat bila menggunakan gambar harus jelas, tidak mencolok, dan harus sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Itu bahasa poster. Selanjutnya di sini ada contoh poster. Yang pertama ada poster niaga atau poster perdagangan. Nih, di situ ada penjualan, contohnya ada minuman, ada makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada poster kegiatan, contohnya di sini pentasannya lawan amal. Bisa dipahami anak-anak? Ya, selanjutnya ada poster pendidikan. Seperti kita mengajak semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Yang artinya kita supaya ini cerdas, ya kita harus belajar gitu. Supaya apa? Supaya ilmunya bermanfaat. Yang keempat ada poster layanan masyarakat. Di sini contohnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, contohnya imunisasi. Ya, jadi di sini ada poster layanan masyarakat, contohnya imunisasi. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa mengikuti imunisasi. Sayangi buah hati Anda dengan imunisasi campak atau rubella MR. Itu adalah poster layanan masyarakat. Baik.
Selanjutnya, ada tugas buat kalian kerjakan soal Ayo Berlatih halaman 19 nomor 1 sampai 5, ditulis di modul, hasilnya difoto, kemudian kirim ke Ustazah Ani. Nah, untuk cara menggali informasi poster, kalian bisa lihat di modul halaman 19 dan 20. Di situ Ustazah sudah memberikan poster beserta jawabannya, yang artinya kalian membaca poster tersebut untuk dapat digali apa sih isi dari poster tersebut gitu. Nah, kalian bisa membacanya di halaman 19 dan 20 untuk menggali informasi di dalam poster. Paham di sini anak-anak? Ya, untuk itu Ustazah cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada yang kurang paham bisa hubungi Ustazah langsung via WA. Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.